itu meureun tuh. Gerap. Bulan? Ya mau mereka si pungur, ada yang tadi kaki pinggir. Ya mangga. Ya Jadi ulah ka Bayu Asih ulah. Apa sih? Hari motornya di mana? Motor di bapak ini. Ya, ate asa mapah teh. Si bapak Orang dia. Oh, orang dia, orang. Sok. Naon apa nu sakit? Iya. Ya, teh ya, Oke ding, dia supaya digotong. Supaya kayak digotong. Ini bisa tuh dia? Turun bisa nggak dia ya? Tadi gotong aja lah dia bisa. Oh. Ayo Pak, buat apa? Mana nu sakit? Sakit mana? Oh, pinggang. Oke. Sama ini. Ayo. Gerap. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tahan, Pak, tahan. Tahan Pak. Tahan. Tahan ya Pak, istighfar ya Pak, istighfar. Istighfar. Bismillah. Ayo. Sok mana? Leleskan tangannya, leleskan. Atur napasnya Bapak. Napasnya atur, biasa. Sok. Tarik napas, atur. Biasa Pak. Biasa kadangu. Haji naon? Cibungur. Dong haji naon dong? Anu di Cibungur ya. Oh di Cibungur. Iya keluargana ya nu Ikut. sok mangga. Sok di dia we tah sok duaan jadi biasa dah. Lewat dia we Pak. Mun teh sabanya Kalau motor ke sareng si ibu ke pulangna. Mun. Saya sudah harkan. Terus aman berarti. Tuh BBM keluarga nula. Oh, jadi di situ. Nah. Yang eta teh yang kompresor. Heeh. Eta isiannya dong. Oh, pancen angeus Heeh. mah bensinna eta. Oke, pas kasihan ke kompresornya potong ya. Kirim ke orang. Kirim ke orang lah. Sekarang kompresor. PE. Iya simpangna mah ge jeung ieu ke mangke ngalanjutkeun tugasna. Heeh, kuning. Kamu mau duaan di sono? Iya. Iya. Boleh. Oh, turun. Tahan lah. Kenapnya? Sedap. Banyak tahannya banyak. Kapal di mana? Wah, salah kan cilaka be ketabrak. Jadi tuh. Kelas nyeri. Kedap. Iya nyeri ya. Pinggang lah. Ayo. Ya, sok bisa. Bismillah, teman-teman. Kedap. Bro, sok.
Bukan, jadi kecelakaannya dekat damkar. Dekat damkar di Cipaisan. Jadi sebenarnya tadi agak lama, telat ininya. Telat. Soalnya si bapak mah katabrak. Ibu istrinya si bapak namanya punten Padarja. Waktu itu nembe jualan, nembe calan. 2 minggu di dinya. Bapak 2 minggu di Cipaisan di dinya. mohon. Nyana KTP si bapak tuh. Punten ya, Bu. Bumi mah di Cipaisan, di bapana di Tegalwaru. Di orang di kleretnya KTP. Ai ibu KTP-na oh Cipaisan. Oh nyun abdi nambut ngage dipotokeun. Pusing, Pak. Rieu. Mohon. Mohon. Ah, musibah ibu, kedah sabar mungkin eta ujian anak. Yang penting mah si bapak kan, alhamdulillah maksudnya bisa kaya gitu. Mohon tertangani. Sarang no itu na tanggung jawab atas. Mohon adaya, jadi tuh mohon. Tapi tadi nu bade ka desa, Raka. Mohon. Mohon. Jadi tadi teh ibu teh tos kadinya teh si bapak tos kitu meureun dirinya anak kursi. Entah ieu naon lah tadi teh da ieu lah kita dulu juga ada yang Maksakeun tadi bapak. Mohon. Bapak, sing sabar nyapanya si Enggal Damang. Mohon, yang penting mah enak si bapak we, mudah-mudahan itu bisa tanggung jawab. Enak si bapak sehat. Mohon, mangga sadayana ibu bapak. Assalamualaikum. Enggak. Kenal ah? Kenal, pernah di dia Putrina. Oh, mohon. Putrina di dia. Kapungkur saudara pernah di dia. 2 minggu. Mohon. Hari kata ya. Ya, mangga. Oke, kita balik kanan Mako. Mission clear. Siap. Alhamdulillah. Kelawat Cekopak bro, apa jalan gede? Bebas gimana supir aja. Sekarang kita balik kanan Mako. Tidak usah lama-lama. Takutnya masih ada panggilan darurat lagi. Ya. Bersama driver kita, driver rescue Bapak Sandi. Halo, selamat malam kawan-kawan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya tentang edukasi channel Damkar kita ini. Karena apa? Karena itu gratis dan pentingnya edukasi bagi kita selaku masyarakat. Dan jangan lupa tetap menjaga kata udah dikata. Ya, yang penting mah lancar. Kita tugas dengan aman, selamat. Yang penting mah barokah, berkah, selamat kan. Amin. Selamat dunia akhirat. Seperti moto kita, tanpa pamrih tugas dilaksanakan. Ya. Pemadam kebakaran jaya selamanya.
OTW balik kanan Mako. Standby 24 jam. Damkar terus standby untuk masyarakat. Pak Wegi kasih saran dong bagaimana kalau ada ular di rumah tapi tidak ketemu. Kalau misalkan ada ular di rumah, gampang. Kalau misalkan tidak ketemu, ingat, keadaan rumah harus bersih. Tidak boleh ada barang-barang yang tidak terpakai menumpuk di dalam rumah. Bisa memancing seperti tikus ke dalam rumah. Jadi mangsa ular. Jadi ular tuh bukan bersarang di rumah, tetapi dia ke rumah tuh karena ada mangsanya. Ular tuh cenderung menghindar dari manusia. Kita harus bisa mengendalikan ketakutan kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ketika kita di rumah kalau ada ular, jangan sampai kita panik. Kita lihat dulu ularnya, ular berbisa atau tidak. Kalau misalkan kita tahu itu ular berbisa, nah kita jangan tangan kosong, apalagi berani-berani memegangnya tanpa sarung tangan. Tuh, ya minimal pakai tongkat, usir aja keluar rumah. Pasti dia keluar dan kabur. Kenapa dia melawan? Karena dia terancam. Begitu. Kalau misalkan Pak pengen rumah saya terbebas dari ular, dari tikus, gampang. Harus rajin bersih-bersih rumahnya. Ular itu cenderung menghindar wangi-wangian yang menyengat. Jadi kalau rumah kita harum dan bersih, insya Allah ular nggak akan masuk. Itu Bapak Sandi. Nah, untuk garis lurus yang benar nih, pelayanan ambulan damkar. Jadi untuk warga dan masyarakat, untuk pelayanan ambulan damkar tuh gratis, tetapi yang bersifatnya darurat. Seperti halnya yang kecelakaan di jalan, itu pun kalau misalkan lokasinya wilayahnya dekat. Karena kalau wilayahnya jauh dari kantor damkar, misalkan kecelakaannya di daerah Kecamatan Darangdan, nah kita kan kantor damkar adalah Cipaisan, makanya carilah ambulan yang terdekat. Kecuali kalau kecelakaannya di daerah kota yang masih dekat, tidak apa-apa, tinggal lapor aja ke damkar. Terus ada yang mau melahirkan, boleh, tapi yang terdekat, jangan yang jauh. Nanti kalau yang jauh nunggunya lama. Begitu. Bukannya kita tidak mau, tapi kan keselamatan adalah segala-galanya. Kan ambulan desa di Purwakarta sudah difasilitasi, per desa ada ambulannya, Pak Sandi ya? Ya, betul sekali Pak Wegi. Jadi begitu. Nah, untuk perihal Pak, keluarga saya ada yang mau kontrol, bisa nggak Pak? Kalau misalkan kontrol kan sifatnya tidak darurat, jadi rawat jalan. Bukannya kita tidak mau, tapi kita kan siapkan untuk keadaan darurat. Jadi masyarakat perlu dipahami ya. Jadi ambulan damkar tuh bukan untuk apa ya Pak Sandi ya. Jadi sifatnya untuk yang darurat ya, darurat. Kalau sifatnya kontrol itu rawat jalan, bisa pakai ambulan yang terdekat saja, seperti ambulan desa, ambulan kelurahan. Kan pelayanan semuanya gratis, nggak ada yang dipatok. Kalau misalkan ada yang
bilang damkar bayar, ambulan desa bayar, silakan tinggal dilaporkan saja. Itu termasuk pungli, begitu ya Mas Andi ya. Betul sekali. Ya kita tekankan teman-teman bahwa ambulan ini untuk dan oleh masyarakat. Itu, jadi kita nggak apa-apa gitu kan. Kadang sekarang damkar Purwakarta, damkar seluruh Indonesia, ketika ada laporan dari masyarakat, kita selalu bertindak dengan cepat tanpa ada embel-embel, Pak, Bu harus menyiapkan ini. Mungkin kalau ketika ada evakuasi, semisalnya sarang tawon, nah sarang tawon, ular, terus evakuasi ular, terus biawak masuk rumah lah, tokek lah masuk rumah, udah macam-macam. Nah kalau misalkan seperti tawon nih, kalau tawon kita lihat dulu tawonnya, di mana posisi tawonnya, apakah ada di dalam rumah atau di atap rumah atau di luar rumah, seperti di pohon. Nah gitu, jadi kita harus tahu dulu. Nah paling kita kalau misalkan di dalam rumah, kita minta tolong menyiapkan bahan-bahan pertalite, bahan bakar pertalite buat nyemprotnya atau buat bikin racun tradisional gitu. Nah kalau di pohon kita paling suruh menyiapkan tabung gas LPG buat bahan membakarnya, kita menggunakan tabung gas gitu. Betul. Hanya itu saja, paling menyiapkan itu, terus data lengkap, share log, lokasinya di mana, pokoknya alamat lengkap, dan ingat foto dicantumkan atau video supaya kita bisa menganalisis nanti yang bakal kita kerjakan. Nah ingat, ketika tawon kita kerjakan malam hari. Kenapa malam hari Pak? Karena kalau siang hari resiko terlalu tinggi. Kalau misalkan siang hari nanti ketika pas kita eksekusi, kita musnahkan, oke, Bapak pemadam aman, tidak tersengat. Nah kalau warga kan nggak pakai APD, jadi bahaya ketika siang hari. Nah kalau malam hari itu cenderung tawon semuanya sudah kumpul di sarangnya, jadi kita tinggal eksekusi malam hari. Ingat, bukan evakuasi tawon, kita sifatnya pemusnahan sarang tawon. Kalau dievakuasi berarti harus selamat tawonnya. Betul tidak Pak Sandi? Betul sekali. Nah, jadi kita musnahkan tawonnya. Oh, Bapak pemadam jahat. Oke, gini, kalau misalkan Bapak pemadam jahat, mending mana? Mending melayang nyawa tawonnya apa manusia atau orang jadi korban nanti masuk IGD dan sampai ada yang meninggal, siapa yang mau tanggung jawab? Apakah tawonnya ditangkap? Di BAP? Nggak mungkin kan. Jadi kita selamatkan orang, kita kan sifatnya penyelamatan jiwa itu kan bisa manusia, orang. Kalau misalkan tawonnya bisa kita ambil dengan cara hidup bisa, cuma resikonya besar. Begitu ya, ini cuman hanya pemberian sharing dari saya sama Pak Sandi. Nah beginilah damkar tuh tidak memakan gaji buta. Damkar tuh banyak pekerjaannya, damkar dan penyelamatan. Intinya pemadam kebakaran rumah, toko, ataupun itu yang bersifatnya kebakaran. Nah penyelamatan bisa itu penyelamatan ketika pas kebakaran, penyelamatan yang ketika kecelakaan, terus penyelamatan ketika orang hilang di hutan atau di gunung, terus ada juga yang korban tenggelam di danau atau di sungai kan. Jadi seperti itu. Apalagi kalau misalkan evakuasi hewan banyak, jadi damkar tuh tidak memakan gaji buta. Begitu. Kadang kita suka mikir,
masyarakat juga suka mikir, ada yang berkomentar bahwa damkar tuh jangan kerja, kalau damkar kerja berarti ada musibah. Ya, betul sekali, Pak Megi. Betul, makanya kita berdoanya supaya aman, apalagi di Kabupaten Purwakarta ini, khususnya di seluruh Indonesia begitu. Semoga damkar seluruh Indonesia diberikan kesuksesan. Amin. Dan selalu diperhatikan oleh pemerintah pusat. Amin. Supaya lebih maju lagi, lebih diperhatikan lagi. Amin. Bahwa kita tuh ada untuk masyarakat. Betul. Betul Pak Sandi. Nah, Betul, Pak Megi. Begitu. Mungkin dari saya dan Pak Sandi cukup sekian ya. Nanti kita berjumpa lagi ketika pas piket selanjutnya, pas siaga selanjutnya. Semoga damkar Indonesia jaya selalu.